Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua. Kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta menarik untuk kita saksikan. Di mana Tuan Muda Abimana yang kehilangan cincinnya ini akhirnya diketahui oleh Kinanti, dan kesalahpahaman pun terjadi antara Tuan Muda Abimana dan Kinanti. Kinanti ngambek dan marah kepada Tuan Muda Abimana dan mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau Tuan Muda Abimana ini tidak setia. Ketika Tuan Muda Abimana peci kepada Kinanti, Kinanti pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana lebih baik ia memiliki seorang suami yang miskin daripada seorang suami yang kaya tetapi tidak setia. Dan Kinanti pun terus menangis sedih memikirkan kalau Tuan Abimana saat ini sudah tidak setia kepadanya atau sudah menyelingkuhinya. Di mana saat ini ternyata Kinanti ini sangat mencintai Tuan Muda Abimana. Dan rasa kecemburuan di hatinya pun saat ini melanda jiwanya ketika mengetahui kalau Tuan Muda Abimana ini tidak memakai cincinnya lagi. Dan melihat istrinya yang marah ini, akhirnya Tuan Muda pun meminta maaf dan menyesali kesalahannya yang telah menghilangkan cincin itu. Ia meminta maaf karena saat ini ia tidak dapat menjelaskan apapun kepada Kinanti karena cincin itu sudah hilang. Namun di sini cara Tuan Abimana meminta maaf kepada Kinanti ini sangatlah elegan. Ia tidak mau mengutarakannya langsung kepada Kinanti. Ia membujuk Kinanti, mengajak Kinanti untuk berbelanja ke butik mewah. Di sana Tuan Abimana memborong belanjaan yang sangat banyak untuk Kinanti. Duh guys, gimana nggak baper ya? Sikap Tuan Abimana ini menunjukkan caranya membujuk istrinya, bikin para emak-emak sejagat ini baper dibuatnya. Siapa yang gak mau ya emak-emak kalau dibujuk oleh seorang suami dengan diajak belanja borong belanja segitu ke butik mewah juga. Dan di scene selanjutnya, karena Oma ini yang selalu menginginkan cucu dari Kinanti, akhirnya Kinanti pun terbawa halu dan memimpikan kalau Kinanti dan Tuan Muda Abimana ini mempunyai 2 orang anak. Ketika itu Kinanti sangat sibuk membuatkan susu untuk anaknya. Dan Abimana pun menggendong anak mereka yang kecil. Terlihat di sini Abimana sangat sibuk menggendong anaknya itu. Dan ketika Kinanti memberikan susu kepada Tuan Muda Abimana, terlihat di sini Tuan Muda Abimana sangat kerepotan menggendong anak bayinya ini. Ternyata bayinya Tuan Muda Abimana ini adalah perempuan. Dan Tuan Muda Abimana yang akan memberikan susu kepada bayinya ini sangatlah repot. Ketika itu bayi yang digendong oleh Tuan Abimana ini terus saja menangis, dan Tuan Muda Abimana pun berusaha untuk membujuk bayinya itu. Di sini terlihat kalau Tuan Muda Abimana ini memegang kepalanya karena ia sangat kerepotan dan pusing ketika ia memiliki bayi. Namun ternyata ini adalah mimpinya Kinanti saja. Dan Kinanti pun menceritakan hal ini kepada David. David pun tertawa mendengar cerita dari Kinanti ini.
Ketika itu Tuan Abimana pun datang menghampiri David dan Kinanti yang saat ini Kinanti bercerita kalau ia bermimpi mempunyai 2 orang anak kecil dan di sana terlihat Tuan muda Abimana ini sangatlah repot. Dan David pun menggoda dengan perkataan, seharusnya Tuan Abimana ini mempunyai anak. Tentu saja Tuan Abimana ini marah dengan ucapan David ini. Ia mengatakan kepada David, emangnya gampang bikin anak, kata Tuan muda Abimana kepada David. Namun David yang terbiasa dengan kemarahan Tuan muda Abimana ini sambil mengayunkan tangannya hanya tertawa-tawa melihat Tuan muda Abimana yang terlihat sewot. Sementara itu Amanda yang telah merasa gagal merusak hubungan antara Tuan muda Abimana dan Kinanti, yang ia pikir jika cincinnya Tuan muda Abimana ini hilang, maka pertengkaran akan terjadi dan Tuan muda Abimana bersama Kinanti ini akan terpisah. Namun kenyataannya Tuan muda Abimana dan Kinanti ini malah semakin mesra. Dan ketika itu ia melihat kalau Tuan Abimana ini tengah membujuk Kinanti dan meminta maaf Kinanti, dan mereka pun akhirnya akur kembali. Di sini Amanda pun menangis di taman, dan ketika itu juga datang David untuk mendekati Amanda. David berusaha menenangkan Amanda yang saat ini setengah menangis sedih memikirkan nasibnya. Ia tidak menyangka rencananya untuk memisahkan Tuan muda Abimana dan Kinanti ini lagi-lagi gagal. Padahal ia sudah pikir kalau dengan menghilangkan cincinnya Tuan muda Abimana, maka Tuan muda Abimana dan Kinanti ini akan berpisah. Namun 360 derajat kenyataannya, Tuan Abimana dan Kinanti malah semakin mesra. Dan David pun berusaha untuk menanyakan kepada Amanda apa hal yang Amanda pikirkan saat ini. Namun Amanda tidak mau berterus terang kepada David. Nampaknya mereka berdua ini saling mendekati namun mempunyai tujuan masing-masing. David ingin mendekati Amanda hanya untuk mengorek keterangan yang lebih banyak kepada Amanda. Sedangkan Amanda mendekati David hanya untuk mendapatkan Tuan muda Abimana. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.